Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pembenahan sistem rute angkutan umum BEMO studi kasus Kota Surabaya oleh kelompok 8. Dan kelompok 8 sendiri terdiri dari saya, Tania Hermalia, lalu ada Diva Aulian Aja, dan M. Septian Astrofil. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa, industri maupun pemerintahan, Kota Surabaya ini memiliki jumlah penduduk sekitar 2.862.406 juta jiwa pada tahun 2017 dan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, pasti menyebabkan peningkatan kebutuhan jasa transportasi. Pola pengembangan perkotaan dipengaruhi oleh sistem transportasi yang merupakan elemen utama. Maka terciptalah angkutan umum untuk solusi yang tepat dikarenakan tarif yang lebih murah, namun juga memiliki sisi buruknya, sehingga banyak penumpang sebagian beralih pada kendaraan pribadi. Nah, di sini ada permasalahan. Yang pertama, munculnya transportasi umum yang menggunakan sistem pesan online. Yang kedua, waktu keberangkatannya yang tidak menentu dan jadwal waktu kedatangan BEMO. Dan yang terakhir ada rute lintasan BEMO di Surabaya yang belum maksimal dengan jarak tempuh. Metode penelitian. Secara umum, perancangan sistem yang dibangun terdiri dari beberapa tahap, seperti pada gambar 4. Di mana gambar 4 menjelaskan alur perancangan sistem yang dimulai dari mengkonversi data rute serta halte menjadi data digital yang dapat diolah, dilanjutkan dengan merancang antarmuka, dan setelah itu pengolahan data digital dari rute dan halte dilakukan. Setelah data diolah, data divalidasi dan diimplementasikan pada basis data. Di sebelah kanan ada gambar diagram alir perancangan sistem. Lalu API atau Application Programming Interface atau antarmuka pemrograman aplikasi merupakan sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang dapat digunakan oleh pengembang dalam membangun perangkat lunak tertentu. API memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk menjalan fungsi standar guna melakukan interaksi dengan sistem operasi. Dalam pengembangan program prosedural, kegiatan biasanya dijalankan dengan media pemanggilan fungsi. Oleh karena itu, API biasanya selalu menyisipkan penjelasan dari fungsi-fungsi yang tersedia. Google Maps API merupakan API yang disediakan oleh Google untuk membuat peta sesuai dengan yang diinginkan. Google Maps API memiliki sejumlah fungsi yang dapat digunakan agar aplikasi dapat berinteraksi dengan Google Maps, khususnya dalam fitur menambahkan rute dan halte. Google Maps API memiliki banyak layanan yang dapat digunakan untuk visualisasi peta maupun mendapatkan informasi mengenai lokasi pada peta. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada layanan yang digunakan untuk artikel ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Google Maps Geocoding API. Layanan ini berguna untuk mengkonversi antara alamat menjadi koordinat geografis maupun sebaliknya. Next, selanjutnya ada Google Place API, yaitu layanan yang diberikan informasi mengenai lokasi-lokasi di sekitar baik itu berupa bisnis maupun lokasi wisata. Next. Selanjutnya pembahasan aplikasi pemilihan BEMO menggunakan API Google untuk menemukan rute terpendek asal dan tujuan. Setelah menerima informasi koordinat rute dari Google, diproses untuk menghasilkan saran rute sebagai berikut prosedur yang dilakukan pada aplikasi. Yang pertama, mencari jalur terpendek dari aplikasi dari asal ke tujuan. Pencarian rute terpendek diambil dari Google API. Yang kedua, setelah mendapatkan jalur terpendek dari titik asal ke titik tujuan, pencarian dan pencocokan jalur dilakukan. Pencarian ini dilakukan dengan memeriksa apakah koordinat pada data rute
transmisi pada bemo. Jika bemo lewat, koordinat disimpan sebagai koordinat yang dilalui bemo dan juga disimpan sebagai koordinat berjalan. Yang ketiga, berdasarkan data yang disimpan, rute gambar bemo pada bemo di peta menggunakan garis biru dan plot rute jalan kaki pada peta menggunakan garis kuning. Next. Setelah aplikasi dibuat, klaim diperiksa dalam 2 tahap. Tahap pertama, langkah verifikasi memastikan aplikasi pemilihan bemo di Surabaya berfungsi dengan baik. Tahap kedua yaitu tahap validasi yang memastikan bahwa aplikasi bemo picker di Surabaya telah membantu masyarakat mencapai tujuan pada aplikasi picker di Surabaya. Untuk hasilnya, dari tahap verifikasi adalah aplikasi pemilihan rute bemo yang berjalan dengan baik. Next. Selanjutnya pada kondisi khusus aplikasi tidak berjalan dengan baik, yang pertama ada pencarian saran rute yang asal dan tujuan jauh berakibat pada smartphone kehabisan memori karena penyimpanan data koordinat terlalu banyak. Selanjutnya aplikasi menunjukkan bahwa rute yang ditempuh bemo tidak melalui bemo sehingga saran rute tidak maksimal. Lalu yang terakhir ada data yang diperoleh dari Google tidak konsisten. Di sebelah kanan ada gambar saran bemo yang kurang optimal. Next. Tahap validasi dilakukan dengan 2 tujuan. Yang pertama mengetahui apakah aplikasi sudah membantu masyarakat untuk mencapai tujuan dengan memakai angkutan umum bemo. Yang kedua menguji rute yang dihasilkan aplikasi pemilihan bemo di Surabaya merupakan rute terpendek atau tidak. Pada validasi pertama dilakukan untuk membagikan angket yang menghasilkan 30 orang responden dengan teknik pengambilan sampel acak dan pernah naik bemo, di mana kisaran responden berumur 19 sampai 55 tahun. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya dari tahap pertanyaan angket dan hasil tahap validasi. Untuk pertanyaannya, aplikasi Rute Bimo membantu Anda untuk mencapai tempat tujuan dengan mengendarai bemo. Di sini untuk sangat tidak setuju 0% dan tidak setuju 0%, setuju 63% dan sangat setuju 37%. Selanjutnya, pertanyaan informasi rute bemo untuk mencapai tujuan sudah jelas. Untuk sangat setuju 0%, tidak setuju 3%, dan setuju 60%, dan sangat setuju 30%. Selanjutnya, untuk pertanyaan fitur informasi bemo membantu Anda untuk mendapatkan informasi mengenai bemo. Sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0%, dan setuju 53%, dan sangat setuju 47%. Selanjutnya, informasi bemo yang disediakan sudah lengkap. Sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 7%, setuju 60%, dan sangat setuju 33%. Nah, pertanyaan selanjutnya, aplikasi Rute Bemo sudah baik untuk digunakan. Sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 3%, setuju 67%, sangat setuju 30%. Next. Dari tahap validasi yang sudah dilakukan, kesimpulan yang didapat adalah aplikasi sudah berjalan baik dan dapat membantu masyarakat ke tempat tujuan dengan mengendarai bemo. Hal tersebut dibuktikan 36,8% responden memilih sangat setuju dan 60,6% memilih setuju kalau aplikasi berjalan dengan baik dan membantu responden. Sedangkan masih ada 2,6% responden memilih tidak setuju. Validasi kedua dilakukan dengan membandingkan output rute dan aplikasi pemilihan bemo di Surabaya dengan output rute yang dihasilkan oleh Google Maps. Proses membandingkan output aplikasi pemilihan rute bemo di Surabaya dengan Google Maps dilakukan dengan melihat nilai kilometer dari beberapa alternatif rute yang tertera pada Google Maps. Nilai kilometer tersebut dibandingkan dengan alternatif rute lainnya pada Google Maps. Pada output dari aplikasi pemilihan bemo di Surabaya, rute yang dihasilkan sesuai dengan rute terpendek dari Google Maps, sehingga output dari aplikasi pemilihan bemo di Surabaya dapat dikatakan sebagai rute terpendek.
Kesimpulan, setelah adanya proses verifikasi dan validasi, aplikasi ini memiliki kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi pemilihan BEMO di Surabaya membantu masyarakat untuk mencapai tempat tujuan dengan menghindari BEMO. Yang kedua, aplikasi pemilihan BEMO di Surabaya membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai BEMO. Selanjutnya, user interface aplikasi dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Yang pertama, pemilihan rute BEMO jangan didasarkan pada rute terpendek karena rute BEMO sebagian besar memutar. Yang kedua, informasi mengenai warna BEMO ditambah ke dalam fitur informasi BEMO. Yang ketiga, fitur simpan lokasi rumah ditambahkan ke aplikasi pemilihan BEMO di Surabaya. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.